kayak itu yang ahli qiraat itu fil qiraati dalam bacaan sawaan sama-sama bagus nih, sama-sama bagus bacaannya nih, sama-sama cakep bacaannya. Fa'lamuhum bis sunnati, maka hendaknya yang paling alim mereka itu bis sunnati, hadis. Karena orang ahli qiraat itu belum tentu dia paham hadis gitu ya. Qurannya bagus dia, cakep, tajwidnya mahir, semua cakep, tapi dia kurang di sunnahnya, di hadisnya. Maka yang mengimami itu adalah orang yang ngerti hadis, paham hadis gitu. Fa in kanu bis sunnati sawaan fa aqdamuhum hijratan. Jika dalam mereka sama tuh, Qur'annya bagus, hadisnya juga bagus, ya sawaan sama. Fa aqdamuhum hijratan, maka yang lebih dahulu lah hijrahnya. Ya kan? Kan ada hijrah di zaman Nabi, hijrah Makkah Madinah. Yang duluan hijrah dia bacanya cakep, ada yang cakep, dia yang imamin. Kenapa? Hijrahnya lebih awal. Gitu. Hijrah yang belakangan gitu. Situ. Wa in kanu fil hijrat sawaan, jika dalam mereka itu alimnya ada, bacanya cakep, hijrahnya sama-sama, fa'aqdamum sinnan, maka yang maju mereka itu, yang jadi imam mereka itu sinnan, yang lebih tua. Tuh, gitu. Sampai begitu kan. Nah, makanya di kampung-kampung kita ini kadang-kadang di masjid, bukan di sini tapi di daerah-daerah itu yang imamin sholat orang tua semua. Kata ada dalilnya, keterangannya, yang imam orang tua gitu. Tinggal tuanya, apa tuanya itu mahir enggak dia gitu. Nah, gitu kan. Tapi ada anak muda, potensinya bagus, bacanya bagus, jangan kita simpan tuh, suruh maju dia, gitu. Yang tua mundur, gitu. Nah. Ya kayak saya pernah sholat di satu tempat itu, imamnya nggak kedengeran bacaan itu, takbirnya nggak kedengeran, jadi gerakan-gerakan itu nggak kedengeran, karena udah tua. Jadi bukan hanya tua saja, tapi mereka juga dibekali ilmu. Ada anak muda nih, ilmunya bagus, bacaan cakep. Yang tua ini umpamanya ada, yang tua silakan, cakep gitu. Kalau saya gitu, ya silakan gitu. Supaya mereka itu belajar mengimami sholat. Sinnan itu lebih tua, nggak apa-apa sih. Kalau emangnya lebih pinter, lebih bagus bacanya, tidak ada masalah. Agama emang gitu, agama mah. Kan kata imam sholat itu bukan imam dunia, imam sholat harus mahir. Wala ya ummanna rajulan fi sultanihi. Wala ya ummanna, dan janganlah sekali-kali menjadi imam rajulun, seorang laki-laki, rajulan mengimami orang lain fi sultanihi, di bukan wilayahnya. Ya. Di wilayah orang itu. Saya bertetamu kepada suatu tempat di kampung orang itu nggak kenal saya siapa gitu kan, lalu saya nyeblus saja gitu, itu nggak boleh. Paham? Bapak datang ke rumah orang, suruh ngimamin, tolak pak. Maaf, saya pun begitu kadang. Dia tahu saya ya suka nyebut saya, Kiai, saya tetap tolak. Kenapa? Kena wilayah dia gitu. Dan kalaupun dia itu udah nggak ikhlas, memaksa juga, ya kita nggak mau dah. Gitu. Tapi kalau hanya basa-basi kita mundur. Begini ya. Walaya umman rajulan tidak boleh menjadi imam seseorang mengimam orang lain fi sultani, di kampungnya. Gitu. Bagaimana Ustadz kalau itu kan khutbah Jumat banyak tuh ulama, kiai, ustadz dari mana-mana ke kampungnya di daerah itu diambil untuk mengimami, itu nggak apa-apa. Itu udah hasil musyawarah DKM. Nggak apa-apa itu mah, ya. Ini mah kalau nyelonong boy, nyelonong boy, dia anggap dia paling mahir, paling pandai, itu nggak boleh gitu kan. Kalau ngimamin dari emang kita udah dijadwalkan ke masjid anu, yaitu kita udah sepaket, itu nggak apa-apa itu mah. Seperti Ustaz Hidayat tuh DKM masjid, ya itu udah sepaket dengan apa yang dijadwalkan, hasil musyawarah itu bukan. Wala yajlisu fi baitihi ala takrimatihi illa bi iznihi. Wala yajlisu, jangan sekali-kali duduk seseorang
rajul tuh yajli rajul fi baitihi, di rumah orang lain, ala takrimatihi, karena takrimatihi, tempat yang dikhususkannya, karena tempat yang dikhususkannya, illa bi izni, melainkan dengan izin sahibul baitnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kita masuk tuh. Begitu masuk kita jangan langsung duduk, silakan duduk Pak. Nah itu gitu. Ini belum disuruh udah duduk aja. Saya begitu aja agama tuh. Waalaikumsalam. Oh, baru saya Pak. Iya, buka pintunya. Nah, baru tuan rumah ngomong, silakan duduk Pak, gitu kan. Tapi kalau tuan rumahnya nggak nyuruh, jangan duduk dulu. Nah, ini yang jadi masalah. Bagaimana kalau tuan rumahnya lupa tuh? Diri kita bengong, gitu kan. Apa kita duduk juga? Jangan dulu, gitu. Biarin, gitu. Hah? Aduh. Kalau lama-lama duduk mah kita keluar aja, keluar gitu ya. Keluar. Nah, begini, ini ada cerita Sohe ya, Sohe. Jadi ada seorang, ya kita nggak sebut namanya dah, Ustadz ya. Jadi dia ke rumah orang dari satu kampung, dari satu rumah. Kadang-kadang dia jeblus saja. Ada bininya jeblus saja duduk di bangkunya, suaminya nggak ada. Lama-lama kan akhirnya dia yang tadinya di situ dia nggak dipakai lagi gitu. Itu akhlak juga gitu. Jadi akhlak gitu. Kalau misalnya kita ke rumah orang di situ cuma ada istrinya, kita lebih bagus pulang. Gitu. Titip salamnya dari si A gitu. Jangan kita nungguin sampai tiduran di bangku dia. Jangan, itu nggak boleh. Jadi orang Islam harus apik gitu. Harus pelihara harga diri kita itu kan, karena khawatirnya nanti fitnah. Iya, padahal kita nggak berbuat apa, fitnah itu pulang aja kita. 3 kali datang nggak dijawab salamnya kita pulang, ataupun kita datang tapi kita nggak dipersilakan kita pulang, gitu kan begitu. Ya, jangan kita antam kromo. Gitu. Illa biizni, kecuali seizin sohibul bait. Itu utama saya mengajarkan kepada generasi muda nih yang masih berpotensi. Nah, Ustadz Hidayat diantaranya, ya, yang lainnya Abdul Aziz, Mukmin, Hafid. Jadi kita jaga ini, jangan sampai ya. Jadi kalau belum disuruh kita jangan duduk, belum disuruh masuk jangan masuk, kita pulang. kecuali kalau itu encing-encang kita udah maklum. Kita melodos ke dapur nyendok nasi nggak apa-apa. Iya, Pak Rodi ya. Nah, nyendok nasi udah nggak apa-apa, udah itu udah halal tuh Pak. Kalau sekedar kawan jangan, jangan dulu kawan juga, karena kawan masih orang lain gitu. Siapa tahu kita masuk ke dalam rumah bininya ke kemen doang habis mandi, ya kita kan enak juga gitu. Jadi betul-betul dijaga dan dipelihara. Kalau kata orang tua saya mah dipelihara gitu, dijaga. Ya. Kemudian wal Uqailu, riwayat Uqail dalam kitab Al-Jami' Shaghir hadisnya ke 8526. Banyak hadisnya dia kan 4 jilid. 5 jilid syarahnya ya. 8526. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Ibnu Umar artinya Abdullah bin Umar. Man amma qauman, barang siapa yang mengimami jamaah, wa fihim, di tengah-tengah jamaah, man huwa, ada orang, huwa, orang itu aqra'u minhu li kitabillah, lebih mahir minhu, dari imamnya itu, li kitabillahi, bacaan Qur'annya. Nah, kadang-kadang gini ya, kita udah masuk ngimami, tiba-tiba di depan di belakang kita ada kiai itu, oke krek, ngetop dah, dehem dia, gemeter kita, bener gemeter. Saya pernah begitu, jadi saya sih bukannya sengaja, emangnya lambat, begitu saya masuk ke depan dulu tahun berapa tuh, ngimamin itu sampai nggak bisa baca Fatihah, dia ngimamin, dia batalin dosa. Akhirnya setelah sholat saya tanya kenapa tadi Ya Allah, kenapa kalau jantung dicopot kok ada kiai di belakang? Kayak begitu. Padahal biasa aja gitu kan, sampai kaget dia.
Bener Pak. Kalau ada orang di belakang ini orang alim yang mahir baca Qur'annya, kita ngimamin, itu langsung blank gitu kadang-kadang. Bagi pemula, bagi orang-orang yang belum biasa. Tapi kalau orang biasa aja gitu. Bener. Tanya Ustaz Dayat tuh. Bener. Sampai-sampai dia baca kuliah keder nggak tembus-tembus ya. Ya. Sampai baca Al-Ikhlas nggak tembus-tembus. Walam qul adallahu samad lam yalin. Sampai ini benar cerita itu. Ya Allah. Itu. Terusin lam yalin nggak ketemu gitu, saking blank gitu kan. Nah, makanya jangan suka ngena imam. Wah, imam salah, besok imam indah. Makanya nggak, orang jadi imam tuh berat lahir batin berat imam itu, nggak sembarangan tuh. Berat banget. Makanya kalau di Mekah di Madinah imamnya khusus, nggak boleh kemana-mana, keluarganya dijamin, rumahnya dikasih, mobilnya dikasih. Makanya bacanya pas Al Quran, gajinya gede, hampir 300 juta sebulan lebih. 500 juta. Makanya bacaan nggak lancar, nggak hafal lancar gitu. Kalau imam kita kan yang nggak ada honornya ya kan banyak salah mulu bacanya kan. Keder mulu gitu. Ya kan bikin ini itu gitu kan. Man amma qoman wa fihim, barang siapa yang mengimami jamaah fihim di tengah-tengah jamaah, man ada orang orang itu aqra'u, lebih alim bacanya li kitabillah, kitab Allah, wa alamu. Padahal orang itu yang lebih alim, lebih pandai. Yang imam juga, imam lam yazal bi sifalin ila yaumil qiyamah. Bi sifalin ila yaumil qiyamah. Itu sifal pakai sin Pak sa itu. Saya. Ila ala sob pakai sa ya, sifal. Sifal ya dia. Oh iya bener, sifat. Jadi aspal, bawah. Bener. Lam yazal, hendaknya selalu dia pisifalin, merendahkan dirinya ila yaumilis, sampai hari kiamat. Begitu. Jadi di tengah-tengah, begitu dia ngimamin, masuk orang alim gitu kan. Pak Ustadz, nah, gitu kan, nawarin diri gitu. Atau kalau udah dia masuk, kemudian udah baca ya terusin aja. Tapi dia merendah ini, ya Allah gitu. Ya seakan-akan dia nggak apa-apanya gitu. Nah, gitu ya. Jadi ini pun hadis dhaif. Hadisnya dhaif. Kenapa dhaif? Karena di sini hadisnya dari Husain bin Aqab itu la yuraf. Sanadnya itu. Jadi riwayatnya dikatakan dari dhaif ini karena hadis ya riwayatnya adalah Husain itu bin Aqab itu la yuraf, ia nggak masyhur, nggak terkenal. Jadi hadisnya benar, tapi karena lantaran hadis itu dhaif lantaran karena gara-gara kurang masyhur, gara-gara orang itu hafalan suka lupa gitu kan. Nah, gara-gara banyak masalah itu jadi dhaif tuh. Kalau hadisnya nggak dhaif, enggak. Gitu ya. Makanya hadis-hadis yang tentang baca Yasin itu semuanya dhaif. Hadis baca Yasin dari ini dhaif semua. Nggak ada yang sahih. Tapi walaupun dhaif, karena dia itu nggak ada yang memotong, nggak ada yang mengcover dengan hadis sahih, maka dianggap sahih gitu. Jadi dhaif itu bila mana tidak ada di counter oleh hadis sahih, maka dia kedudukannya di sahih. Makanya kita setiap Jumat baca surah Yasin, malam Jumat ya Yasin gitu alasannya gitu. Itu ya. Ini yang kita kaji malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita terangkan insyaallah banyak manfaatnya. Insyaallah minggu depan kita lanjut ya. Karena ini saya kira ini karena kita masih lebaran, mungkin hanya berapa orang ngaji sehingga Umi juga ya nggak ngapa-ngapain akhirnya mah ya. Ternyata banyak jamaahnya gitu ya. Mudah-mudahan kita lanjutkan minggu depan insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.